Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, Kau memberikan firman-Mu bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja dalam kehidupan kami, memberikan roh pengertian dan pengetahuan akan firman-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti, menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi sekalian kami. Inilah kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kekristenan yang saudara dan saya jalankan setiap hari hendaklah merupakan kekristenan yang berguna bagi orang lain. Kenapa dikatakan berguna? Artinya kita tidak saja sekedar berkata saya percaya Tuhan, kita tidak sekedar berkata bahwa saya mengasihi Tuhan atau saya tidak pernah meragukan Tuhan. Itu tidak sekedar sebuah kata-kata, tetapi kekristenan yang kita jalankan, kita berani untuk membuktikan bahwa apa yang kita percayai itu adalah benar-benar real di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dinamakan kekristenan kita berguna bagi orang lain. Banyak orang Kristen dia berkata dia percaya Tuhan, tetapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, persoalan, dia tidak bisa berpegang kepada apa yang dia percayai itu. Dia lalu hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kebimbangan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kekristenan kita dapat kita katakan berguna kalau kita tidak bisa menyatakan siapa Kristus yang kita sembah. Belajar dari kisah Apolos, dikatakan waktu Apolos itu ada di Efesus, dia dikatakan Apolos ini dia seorang yang fasih berbicara dan juga dia sangat mahir dalam soal-soal Alkitab. Dan dikatakan dia selalu penuh semangat berbicara tentang Yesus. Tetapi dikatakan saudara, waktu dia bertemu dengan Aquila dan juga Priscilla, sepasang suami istri ini, hidupnya Apolos itu lalu mulai berubah. Kalau ayatnya yang ke-27 dikatakan bahwa setelah Apolos itu mau pergi ke Akhaya, di situ dikatakan waktu dia berada di Akhaya, oleh kasih karunia Allah, ia diberikan menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya di tempat itu. Pertanyaannya, Apolos berarti sebelumnya apakah dia itu dapat dikatakan dia tidak berguna? Karena ayat selanjutnya baru dikatakan dia berguna setelah dia ke Akhaya. Itu berarti ada satu proses yang terjadi dalam kehidupannya Apolos. Pada saat apa? Saat dia bertemu dengan Priscilla dan juga Aquila. Nah, proses apa yang dia temui ketika dia bertemu dengan Priscilla dan juga Aquila? Kita tahu bahwa Priscilla dan Aquila, mereka ini pernah bersama-sama dengan Paulus dan Timotius. Dikatakan Priscilla dan Aquila mendapat pengajaran-pengajaran para rasul yang disampaikan oleh Paulus. Nah, ini yang membuat sehingga waktu Priscilla dan Aquila mendengar pengajaran yang disampaikan Apolos tentang Yesus Kristus, mereka lalu memanggil Apolos dan menceritakan banyak tentang firman Tuhan kepada
Apolos. Itulah yang dikatakan setelah mereka menjelaskan banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan kepada Apolos, maka saat Apolos akan pergi ke Akhaya, dikatakan saat itu Apolos selalu mengalami satu perubahan yang luar biasa. Hidupnya berguna. Mengapa dikatakan dia berguna? Ayatnya yang ke-28 katakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini berarti bahwa Apolos dia dapat menyatakan tentang kehidupan Kristus yang dia hidupi di dalam hidupnya. Itu yang membuat sehingga Apolos dikatakan dia berguna bagi orang-orang percaya saat itu. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya saat ini kita menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah situasi, kondisi kehidupan yang kita jalani sekarang ini ataukah tidak? Kondisi yang sulit, kondisi yang penuh dengan kegelapan, kondisi yang penuh dengan masalah dan persoalan. Apakah hidup kekristenan kita ini berguna ataukah tidak? Ataukah kita sama dengan orang dunia pada umumnya? Nah, mari kita belajar lewat apa yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kalau kita mau hidup kita berguna, mari kita terhubung dengan ajaran-ajaran para rasul. Ajaran para rasul artinya ajaran yang meregulasi seluruh kehidupan kita, cara berpikir kita, untuk kita dapat berpikir tentang siapa Kristus yang kita sembah. Ajaran para rasul itu mengubah cara berpikir kita, mengubah cara hidup kita, sehingga ajaran-ajaran para rasul itu akan membuat kita dengan beraninya kita akan berdiri berbicara tentang Kristus yang kita sembah. Karena apa? Itu telah meregulasi seluruh mindset kita, cara berpikir kita, yang membuat sehingga cara berpikir kita tidak seperti orang dunia pada umumnya, tetapi kita akan memiliki satu cara berpikir yang benar-benar berfokus kepada Kristus yang kita sembah. Nah, oleh karena itu saudara, di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, mari kita belajar. Jadilah orang Kristen yang berguna di tengah-tengah dunia ini. Kondisi situasi kita membutuhkan orang-orang Kristen yang berguna. Mari kita hidup menjadi orang Kristen yang berguna. Ini tidak berbicara soal saudara bisa berdiri dan berfasih lidah, berkhotbah. Ini tidak berbicara soal bagaimana saudara bisa menghafal banyaknya ayat Alkitab, atau ketika saudara memiliki jabatan-jabatan yang banyak di dalam gereja baru dikatakan saudara berguna. Tidak saudara, tapi ini berbicara soal bagaimana Kristus yang saudara perkatakan itu, Kristus itu benar-benar itu menjadi Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau menyampaikan kebenaran firman, orang yang mendengarnya, orang itu diberkati. Dan ketika engkau memberitakan kebenaran firman, hidupmu dapat menyatakan siapa Kristus yang kau sembah. Itu yang namanya kehidupan kekristenan kita yang berguna. Nah, oleh karena itu saudara, mari hidup sebagai orang-orang Kristen yang berguna. Kita tahu bahwa hari-hari ini membutuhkan orang-orang yang demikian. Biarlah saudara dan saya menjadi orang Kristen yang berguna. Berguna bukan karena kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi berguna karena kita bisa membawa orang lain melihat siapa Kristus yang kita sembah. Mereka mengenal Kristus, mereka mengetahui tujuan hidup mereka yang dari Kristus. Sehingga ketika kita hadir memberikan kesaksian itu, kita dapat mengubah seluruh kehidupan yang ada. Kehidupan yang susah, kita dapat mengubah itu lewat kebenaran firman yang kita nyatakan. Kehidupan yang penuh dengan masalah, kita dapat mengubah itu dengan memberikan kekuatan-kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar jadi orang-orang Kristen yang berguna. Saya percaya kalau saudara memberikan hidupmu terus kepada Tuhan untuk dibangun, didewasakan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak pernah keraskan hati saat engkau mendengarkan firman Tuhan. Maka saya percaya hidupmu itu akan diubah oleh Tuhan. Dan ketika engkau diubah oleh Tuhan, engkau pun mampu untuk mengubah orang lain. Karena dikatakan engkau akan berguna bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Kami rindu, kami ingin menjadi orang yang berguna di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah dan tantangan ini. Roh Kudus, mampukan kami agar kami mampu hidup berdiri menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kami akan hadir menjadi terang Tuhan. Kami akan menyatakan bagi banyak orang bahwa Kristus yang kami sembah adalah Kristus yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan seluruh ciptaan yang ada ini. Terima kasih banyak Bapa. Tolonglah kami semua, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mau terus ada di dalam ajaran-ajaran para rasul yang membentuk seluruh kehidupan kami. Sehingga seluruh pikiran kami, cara berpikir kami, semuanya akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Sehingga itu akan membuat roh yang ada di dalam hidup kami akan terus mengalami kedewasaan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami semua, hamba berdoa bagi setiap pemirsa Klavos. Bapa, Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan firman dan memiliki kerinduan untuk bagaimana hidup mereka juga berguna di tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan tempat kerja mereka, pelayanan mereka, atau di mana saja. Tuhan berkati kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami, tolonglah kami semua, mampukan kami untuk kami terus hidup berguna bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.